Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan membahas tekstologi di era sekarang. Nah, sebelum itu, kita nggak bahas sendiri nih. Aku ada narasumber yang nggak kalah keren dari program studi sastra Indonesia. Boleh kenalan dong, Mbak? Namanya siapa ini? Halo semuanya, perkenalkan aku Nurmalita Halimatus Aliyah dari program studi sastra Indonesia. Kebetulan juga peminatan dari Filologi Angkatan 22. Salam kenal ya, Kak. Iya. Sebelumnya, boleh kita langsung ke pertanyaannya nih, Kak? Boleh. Nah, kira-kira yang selama kakak pelajarin selama dalam peminatan filologi itu yang kakak pahami tentang tekstologi itu apa sih, Kak? Sebenarnya tekstologi itu lebih ngarah ke ranah dalam isi naskahnya. Jadi tekstologi itu lebih ke teks apa yang ada di dalam kandungan naskahnya. Jadi isi jiwa di dalam naskahnya gitu. Jadi seluk-beluk teks yang ada dalam naskah. Oke, berarti lebih kita memahami penafsiran dari naskahnya itu. Iya, benar. Untuk kenapa sih tekstologi itu penting dalam penelitian naskah kuno? Tekstologi itu lebih merekonstruksi di dalam jiwa naskah. Jadi apa yang ditafsirkan di dalam naskah itu ada di dalam naskahnya gitu. Sebelumnya kan kita pernah diajari juga kalau misalkan dalam penelitian filologi itu kan ada dua ya, Kak? Iya. Kajian kodikologi dan tekstologi. Berarti itu tekstologi masuk dalam kajian modern nggak sih, Kak? Tekstologi. Tekstologi bisa dikatakan begitu. Tapi kalau di ranah klasik itu tekstologi lebih ngarah ke aparat kritik teks. Sedangkan tekstologi yang sekarang mungkin lebih diarahkan ke digitalisasi dan kodikologi begitu. Bagaimana sih, Kak, perbedaan konsep antara tekstologi dalam kajian filologi klasik dengan pemahaman tekstologi dalam konteks penelitian modern di Indonesia sekarang? Dari yang tadi aku sebutin, tekstologi ranah klasik itu kan lebih ngarah ke aparat kritik. Jadi penafsiran teks di dalam naskah itu dianalisis. Kalau yang modern itu lebih terintegrasi terhadap digitalisasi ataupun naskah cetak yang dikodik-kodikan secara Jadi bedanya yang satu itu lebih ke cara sederhana. Yang kedua itu secara digitalnya, secara modern lah. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak, untuk perkembangan tekstologi di Indonesia itu kan cenderung berkaitan erat dengan studi filologi, bukan diri sendiri sebagai disiplin. Itu menurut Kakak tekstologi secara mandiri dan nggak berdiri secara bukan berdiri sendiri. Tekstologi melekat kepada filologi karena tekstologi kan namanya tulis tangan kan, tulis tangan dan bukan secara cetakan secara massal. Jadi tekstologi lebih melekat ke filologi karena seperti pengertian filologi, naskah ditulis secara tangan begitu. Kemudian tidak berdiri sendiri sebab filologi menyediakan kerangka kodikologi dan kritik teks. Oke, Kak, jadi kan kita udah dikasih tahu nih tadi tentang pengertian tekstologi, terus kenapa penting sih tekstologi itu dalam penelitian naskah kuno. Mungkin terakhir nih, Kak, pertanyaan dari aku, apa sih, Kak, kendala utama dalam penelitian tekstologi itu terhadap naskah-naskah kuno yang tersebar di Nusantara? Karena banyaknya naskah yang tersebar di Indonesia itu kan banyak belum terjamah, belum terdigitalisasi, kemudian juga naskah yang terdapat di Indonesia kan cukup banyak kan, cuma minimnya itu belum didigitalisasi, kemudian kerusakan fisiknya makin banyak. Sebabnya karena peneliti filologi juga kurang, kemudian anggaran yang makin menipis itu kan efisiensi, kemudian itu menjadi faktor utama kenapa minimnya penelitian, minimnya pelestarian ataupun pemanfaatan naskah gitu. Berarti butuhkan juga peran dari pemerintah ya, Kak? Iya. Ataupun orang-orang yang ahli di bidang filologi. Itu cukup sangat membantu, apalagi ditambah lagi anggarannya makin memadai, itu semakin menambah
penelitian yang bisa berkembang lebih luas. Oke Kak, terima kasih untuk waktunya karena sudah sharing-sharing tentang perkembangan teknologi di era sekarang. Sekian video dari aku dan Mbak Ya, Nurma.